Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk membahas materi pembelajaran ekonomi. Namun pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian semua yaitu untuk membahas peran pelaku ekonomi. Nah, di sini peran pelaku ekonomi yang akan kita bahas ada dua. Yang pertama yaitu konsumen dan produsen. Kita bahas yaitu peran konsumsi kegiatan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian konsumsi. Pengertian konsumsi atau konsumen adalah suatu kegiatan manusia yang menggunakan dan mengurangi daya guna suatu barang dan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kepuasan manusia, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus. Kegiatan konsumsi meliputi menghabiskan guna barang, mengurangi guna barang. Contohnya seperti makan dan minum, menggunakan baju, mengendarai mobil. Dan selama ini masyarakat di sekitar kita hanya mengenal konsumsi itu sebagai kegiatan makan dan minum saja. Namun pada kenyataannya, menggunakan baju, mengendarai mobil dan kegiatan yang dapat mengurangi guna barang itu termasuk dari kegiatan dari konsumsi. Yang akan kita bahas yaitu tujuan dari konsumsi. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan jasmani atau fisik. Yang kedua memenuhi kebutuhan rohani. Yang ketiga mendapatkan penghargaan dari orang lain, karena kita sebagai manusia yaitu makhluk sosial, jadi memerlukan kebutuhan jasmani atau fisik seperti pakaian, makanan, tempat tinggal. Memenuhi kebutuhan rohani seperti beribadah, sholat, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu mendapatkan penghargaan dari orang lain seperti pujian. Nah, selanjutnya yaitu perilaku konsumen. Pertama, kepuasan konsumen terhadap produk, yaitu berdasarkan kebutuhan dan keinginan, pengalaman masa lalu, pengalaman dari teman, komunikasi iklan dan pemasaran, kebutuhan dan keinginan. Nah, seseorang akan merasa puas terhadap produk apabila kebutuhan dan keinginannya itu tercapai. Sedangkan pengalaman masa lalu. Nah, manusia itu sering membanding-bandingkan di mana produk yang dipakainya sekarang dan akan dipakainya nanti itu pasti kayak ada reviewnya terlebih dahulu. Ternyata produk yang saya gunakan sekarang itu lebih bagus daripada produk yang saya gunakan pada masa lalu. Pengalaman dari teman. Nah, teman sendiri juga memberikan rekomendasi produk yang mereka gunakan. Yang keempat, komunikasi iklan dan pemasaran. Iklan dan pemasaran ini digunakan untuk mengetahui apa-apa aja sih produk yang dijual yang sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan keinginan konsumen atau tidak. Yang kedua yaitu karakteristik yang diinginkan. Apa saja karakteristik yang diinginkan oleh konsumen? Yang pertama, lebih murah, jelas karena kita merupakan manusia yang ingin mendapatkan sesuatu yang bagus namun dengan harga yang murah. Lebih cepat dan lebih baik. Semuanya di sini dapat dikatakan dengan kepraktisan. Nah, yang ketiga yaitu pengeluaran untuk konsumsi. Pengeluaran untuk konsumsi itu berdasarkan selera, tingkat pendapatan, ini tipe, kebiasaan dan sikap hidup, lingkungan dan tempat tinggal. Oke, maaf sekali lagi. Slide ketiga yaitu pola perilaku produsen dalam kegiatan ekonomi. Pengertian produksi. Produksi adalah setiap kegiatan atau usaha manusia untuk menghasilkan atau menambah guna barang dan jasa. Berikut contoh kegiatan produsen, yaitu produksi mencakup dua hal. Yang pertama, menciptakan atau menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, menambah guna barang atau jasa. Di sini produsen itu disebut seseorang yang akan menghasilkan suatu barang, sedangkan produksi itu merupakan kegiatannya atau prosesnya dalam menghasilkan suatu barang. Nah, proses produksi. Proses produksi adalah tahap-tahap yang harus dilalui dalam memproduksi barang atau jasa. Tujuan produksi yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan manusia.
mencari keuntungan laba, menjaga kelangsungan hidup perusahaan, meningkatkan mutu dan jumlah produksi, mengganti barang-barang yang aus dan rusak. Nah, di sini produsen memproduksi barangnya sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi, sebelum mereka memproduksi barang, ada kalanya mereka itu melakukan riset pasar, apa aja sih yang dibutuhkan oleh konsumen, produk seperti apa yang mereka inginkan. Oke, dilanjutkan dengan fungsi produksi. Untuk melakukan proses produksi agar mendapatkan hasil yang output, maka diperlukan adanya faktor-faktor produksi seperti bahan mentah, tenaga kerja, modal pengusaha atau kewirausahaan sebagai input pemasukan. Jadi, terdapat hubungan output dan input. Hubungan tersebut digambarkan dalam bentuk fungsi produksi. Fungsi produksi berarti hubungan antara jumlah produksi yang dihasilkan output dengan faktor-faktor produksi yang digunakan input dalam suatu proses produksi. Nah, di sini dijelaskan bahwa fungsi produksi itu merupakan gabungan dari output dan input. Sedangkan faktor-faktor dari outputnya itu meliputi bahan mentah, tenaga kerja, modal pengusaha atau kewirausahaan. Bahan mentah di sini yaitu bahan yang digunakan sebagai bahan dasar dari produksi. Tenaga kerjanya di sini seperti tenaga kerja sumber daya manusia, sedangkan modal pengusaha yaitu suatu biaya yang akan dikeluarkan saat produksi berlangsung. Itu tadi pembelajaran kita pada hari ini yang membahas peran pelaku ekonomi pada kegiatan ekonomi. Ya, apabila pada penjelasan saya banyak ketipuan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.